tamat pesantren bisa jadi anggota DPD, bisa ke Mesir. Saya kalau ke Mesir biasa Pak Ustadz, udah banyak orang tamat pesantren ke Mesir. Pertama, baca, hafal, latihan mengungkapkannya dengan kata-kata dan tulisan. Yang kedua, disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin bangun subuh, disiplin belajar. Tidak ada waktu yang kosong di pesantren. Bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, baca Quran. Habis baca Quran, sholat tahiyatul masjid. Habis itu tahiyatul masjid, baca Quran qabliyah. Habis itu sholat subuh. Tapi memang waktu dulu tempat kami makanannya itu kurang bergizi. Jadi banyak juga yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Sujud nggak bangun-bangun. Beda dengan di Aceh. Di Aceh makanannya enak-enak. Karena orang Aceh kalau tak makan enak, memang enak. Subur-subur, tanamannya subur. Dekat laut makanan Banda Aceh enak. Beda sama kami dulu di gunung. Tahankanlah. Tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Ada kabar gembira, menu berubah. Apa itu? Kerupuk. Kalian enak, makanannya enak, segar bugar. Nah, ini disiplin, ini luar biasa. Tapi ternyata 6 tahun di sini diajak disiplin, bangun disiplin. Nah, ini luar biasa. Masuk pelajaran yang ketiga. Alah, anak pesantren apa itu? Paling-paling jadi ustadz, macam ustadz somad, ceramah sana, ceramah sini, badan kurus. Oh, jangan kau pikir kalau tamat pesantren cuma bisa ceramah. Kau bisa tamat pesantren terbang sejauh mata memandang. Kau bisa tamat pesantren menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, utusan dari daerah Aceh. Siapa dia orang tamat pesantren bisa jadi anggota DPD? Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Berdiri dulu Tengku, banyak santri ini mau melihat. Oh, duduk lagi Tengku. Oh. Satu-satunya orang yang bisa nyuruh beliau berdiri sejak jadi anggota DPD saya lah. Memperkenalkan kepada. Jadi bangkitkan semangat kalian. Jangan nanti ada di antara saya paham, tak semuanya mau jadi ustadz. Alah, ana la absud ana wa irum absud ana fil ma'ad azan. Paling-paling akhir-akhiran jadi ustad. Ana mau punya kantor. Ini DPD. DPD itu Masya Allah. Nengok kantornya aja ngences kita. Lewat di Senayan tengok. Itu kantor kawan kita Masya Allah. Mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Ada semua. Disediakan. Wajib. Semua dibayar. Dari mulai uang tunjangan listrik, uang tunjangan air, uang tunjangan komunikasi, tiket pesawat. Tiket pesawat bukan macam kita. Kita naik pesawat, di ujung, kursi bangku tempel. Mereka duduk depan, business class. Duduk. Tak berapa lama duduk, datang pramugari. Bapak mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh pucuk apa teh batang? Teh daun. Panas apa dingin? Dingin. Dalam poci apa dalam gelas? Kau bawa aja lah, banyak kali pertanyaan. Luar biasa. Baru duduk sebentar udah datang lagi. Bapak mau makan nasi apa? Naik darah tinggi ku lama-lama ini. Masya Allah, enak luar biasa. Baru duduk sebentar aja udah datang dia membawakan sapu tangan berasap, itu sapu tangan. Pak, sapu tangan. Rupanya untuk gosok-gosok. Saya pertama kali saya sangka apa? Cuman saya nggak nanya, kan segan kita nanya. Masa kita LCMA nanya? Dibawakannya sapu tangan. Sapu tangan. Saya pegang aja dulu. Saya tengok orang lain. Oh gitu. Saya gosok-gosok kan pula. Makanya kalau ada apa-apa itu kita tengok orang dulu. Karena ada kawan saya begitu ditengok dikunyahnya. Tengoknya berasap sangkanya roti. Kita tengok dulu. Saya waktu mau ke Mesir itu datang pramugari ngasih selimut. Kata dia dikasih selimut. Saya tengok kawan saya. Dimasukkannya ke tas.
Saya masukkan juga. Saya tanya dia, ini untuk kita? Iya, ini udah sepaket sama tiket kita. Pas mau turun diumumkan kepada semua yang bawa selimut harap dilepaskan. Malu kan. Untung nggak tertangkap, rupanya mencuri. Hati-hati juga sama kawan nih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka poin yang ketiga, jangan sangka kalian tamat pesantren ini, tamat pesantren saya nanti mau jadi apa Pak Ustadz? Bahasa Arab, bahasa Inggris, Quran, hadis, disiplin waktu, berani bicara depan orang, kalian akan jadi apapun yang kalian mau. Ustadz Fadel Rahmi LC dari mana? Al Azhar Mesir. Tamat pesantren bisa jadi anggota DPD, bisa ke Mesir. Saya kalau ke Mesir biasa Pak Ustadz, udah banyak orang tamat pesantren ke Mesir. Tamat pesantren, S1 ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Itu kan hayalan-hayalan Ustadz aja itu, karena nggak bisa dapat visa ke barat. S1 ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Ada orangnya hadir pagi ini. Siapa namanya? Haji Riza LC MA PhD. LC Lisans, MA Master of Art, PhD Doctor of Philosophy. Hadir bersama kita. Tolong berdiri duduk Ustaz. Oh, duduk lagi Ustaz. Jangan lama-lama. Soalnya kalau mereka lama berdiri, mereka jauh lebih terkenal nanti dari saya. Kan hari ini saya bintangnya nih. Saya takut juga ada saingan-saingan nih sekarang. LC Al Azhar, bahasa Arab jangan tanya. Quran 8 juz di kepala. Tahun 1 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Dah masih ada lagi entah tidak, Allahu a'lam. LC, habis itu dilanjutkannya MA ke Jerman. Jerman guys. Bukan kaleng-kaleng. Jerman. Habis itu langsung ke Australia. Yang makhluk berkantong itu di Australia. Luar biasa. Kanguru. Kanguru itu asalnya Jawa Barat. Asli namanya Kang Uru. Masya Allah. Pindah ke Australia. Sekarang menjadi seorang peneliti internasional. Dia nggak lokal nggak main. Luar negeri. Tapi karena beliau tahu saya datang ke kampung halaman beliau ke Aceh, beliau pun langsung terbang. Gak ada naik angkot, pesawat aja. Saya naik pesawat dulu waktu mau ke Mesir sama beliau, satu pesawat, ingat betul nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Berangkatlah kami dari Jakarta. Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu Pak Ustadz? Itulah tiket paling murah. Artinya apa? Kalian bisa jadi apapun. Transitlah kami di Hotel Alia di ibu kota Jordan, namanya Amman. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Al-Mamlakah karena dia sistem kerajaan. Al-Urduniyah tulisannya Urdun, tulis Latinnya Jordan. Memang orang barat nih merubah-rubah aja. Urdun jadi Jordan, Misra jadi Egypt. Munafik mereka nih. Tak sesuai sama kenyataan. Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah karena rajanya keturunan dari Bani Hashim. Al-Hashimiyah Al-Arabiyah karena dia masuk negara Arab. Transitlah kami di Hotel Alia di Amman. Masya Allah. Masuklah ke dalam kamar mandi hotel. Begitu dihidupkan mandi, rupanya air panas. Pagi sarapan, pakai jaket, pakai jas, pakai bloofer, pakai jaket kulit, pakai topi. Macam film-film Al Pacino itu. Mau sarapan pagi, tengok di meja makan, roti, keju, tak ada lontong sayur. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalian dalami saja bahasa Arab, bahasa Inggris, kemanapun kalian pergi insya Allah. Memang yang pertama kesan ketika kita sudah belajar bahasa Arab ini, yang sulit itu bukan ngapal kosakatanya, yang sulit bukan ngomongnya. Bagi saya pribadi yang sulit adalah maharatus sima'ah, listening, mendengar itu yang sulit.
Pertama kali waktu naik pesawat Jordan itu, saya dengar Sadati, macam kumur-kumur aja. Yang bisa saya pahami waktu itu di pesawat itu, Assalamualaikum sama syukran. 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 Nah, jadi latihan. Tapi zaman kami dulu susah. Mau dengar orang ngomong Arab itu payah. Tapi adik-adik sekarang mau dengar orang ngomong Arab, tinggal buka saja. Buka, tulis. Buka YouTube. Yang tulis Abdul Somad. Buka YouTube, cari di situ ceramah-ceramah agama Arab, maka insya Allah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Sukanya ceramah siapa? Sukanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Langsung dengar ceramahnya, langsung dengarkan bagaimana beliau berceramah. Iklan pula. Langsung dengarkan ceramah. Masya Allah, lewatkan iklan, dengarkan ceramah, dengarkan baik-baik apa kata dia. Itulah yang membuat kita menjadi paham bagaimana mendengarkan bahasa Arab. Latihan. وإنما تتكلم عن الإنس والجن خلق الإنسان من صلصال إيه وخلق الجنة وبعدين سنفرغ لكم أيها إيه. Tapi campur-campur bahasa Mesir. Itu artinya madza. Madza. Kita belajar di sini kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Rupanya jamaah haji yang datang ini dari Medan. Kaif halak, tolu halak biadu Allah maksudnya. Kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kalau perempuan, kaif halik. Sampai ke Mesir, izayyak. Sampai ke Maroko, labas alik. Sampai ke Irak, shlonak. Kif halak, izayak, labas alik, shlonak. Maza, bahasa Arabnya. Maza, Arab Saudi, ish. Sampai ke Mesir, Masya Allah. Maza turidu, maza turidu. Sampai ke Saudi Arabia, istibgha. Maza turidu? Saudi Arabia, istibgha. Ke Mesir, aize. Maroko, shnu bighati. Tapi itu sebentar aja. Bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa pasaran itu sebulan 2 bulan dapat insya Allah. Yang sulit itu adalah ketika kita memahami nahu. Nahu orang Arab sendiri pun kadang tak paham nahu. Doroba itu sebab itu maka nahu sorobnya harus dipahami. Itu tadi yang lewat itu siapa itu? Itu yang lewat itu guru nahu Pak Ustadz. Masa guru nahu nggak sopan? Guru nahu kok pakai guru nahu pakai baju itu terbuka di belakang. Dari itulah maka saya tahu dia guru nahu. Kenapa? Wa alamatu raf'ihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu nasbihi artinya apa? Pahami nahu, pahami sorab, pahami balaghah, pahami sastra Arab. Maka kemanapun kau pergi dari Yaman sampai kemanapun, mereka ngomong pakai bahasa Amiyah, jangan ladeni, pakai saja bahasa fusha, insya Allah. Tapi kami nggak tamat pesantren bagi bapak ibu wali masyarakatnya nggak tamat pesantren, pakai saja bahasa-bahasa itu. Mana tahu nanti pergi umroh nyasar nggak dapat jalan, nanya sama polisi, ya ayyuhal polsek, paham dia? Ya ayyuha, dia nanya, istiba maza turidu, ihdinas sirata, tunjukkan saya jalan ke hotel, ihdinas siratal hotel. Mereka paham, walaupun kita tidak bisa bahasa Amiyah, kuasai bahasa fusha.